Halo Smethers. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu kakak keren kita, alumni SMA Plus Matahari Angkatan 18, yaitu Kak Adam, mengenai pengalamannya bersekolah di SMA Plus Matahari dan juga cerita pengalamannya serta tips and trik bisa kuliah di luar negeri. Hari ini perkenalkan, saya Junaira Habibah yang akan mewawancarai Kak Adam. Assalamualaikum Kak Adam, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar di sini baik. Alhamdulillah. Sekarang Kak Adam posisinya lagi di mana? Saya lagi di Tilburg di Nederland di selatan Belanda. Oh iya, berarti asli di sana ya Kak. Ya. Ya. Biar kita lebih mengenal Kak Adam, saya akan membacakan CV-nya. Jadi, nama lengkap Kak Adam adalah Kak Adam Aulia Rahmadi. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Telkom pada tahun 2012-2016 dan lulus dengan gelar sarjana ilmu komputer pada tahun 2016. Pernah juga Kak Adam menjadi asisten dosen di sana. Untuk berdasarkan pengalaman kerja, Kak Adam itu banyak ada pernah magang di PT Telkom Indonesia, juga PT Rotrans, terus juga pernah juga Artificial Intelligence Researchers di PT FDX Teknologi, terus juga ada freelance analytic team di Upwork, dan yang terakhir itu data engineer atau Scientific Analytic Center of Excellence di PT XL Axiata Tbk. Juga proyek Kak Adam banyak banget. Nah, kan Kak Adam udah sibuk kerja, juga banyak juga proyek yang pernah Kak Adam ikuti. Nah, dan sekarang Kak Adam sedang sibuk dengan pendidikan magisternya sebagai student data science dan society di Tilburg University Netherlands atau Belanda. Wah, keren banget Kak, banyak banget ini prestasi Kakak. Bukannya Tilburg itu salah satu kampus terbaik ya di sana ya Kak? Baik sih, ya cukup dibilang ya, tapi masih ada yang lebih baik lagi. Kalau di Netherlands sendiri sih yang terbaik nomor 1 atau 2 itu di Utrecht University atau enggak di Amsterdam. Tapi Kakak juga udah keren sih, kayak di luar negeri ya Kak, kayak gimana bisa kehidupan di sana, beda banget. Nah, kita langsung aja ya Kak masuk ke pertanyaan wawancaranya. Nah, Kak Adam, di sana kegiatan saat ini apa aja Kak? Kegiatan hari-hari sih ya kayak mahasiswa biasa, belajar, ngerjain tugasnya ada yang sendiri atau grup. Kalau grup sendiri ya kebanyakan masih Zoom sih, karena mahasiswanya kan mencar, ada yang ditinggal, kebanyakan sih nggak tinggal di Tilburg sendiri, malah banyak yang dari luar kota gitu. Terus selain itu ya paling kegiatan sehari-hari kayak masak, paling sama muter-muter kota kalau udah jenuh. Karena masih Gitu. daring Kak? Iya, di sini karena sempat onsite, tapi pas tuh karena kasus COVID-nya naik lagi, sekarang balik ke online lagi. Tapi bulan depan sih katanya udah mulai onsite lagi. Ya semoga on lagi ya Kak. Kayaknya di sini juga sama-sama aja ya Kak. Kayak sibuk. Iya sama. Di rumah. Iya, Kak boleh nggak cerita sih gimana dulu waktu memilih bersekolah di SMUT? Apa sih motivasinya? Dulu sih didaftarin orang tua, tapi di sana itu kayak lihat brosurnya itu ada 2 hal yang menarik. Pertama itu karena dulu tuh SMUT itu punya salah satu lab multimedia terbaik. Terus yang kedua itu ada apa namanya itu yang multiple intelligence. Di sana diterapin. Ya. Sekarang masih ada nggak sih? Multiple intelligence ini Kak, soalnya kan masih daring ya Kak. Jadi kayak perasaan nggak kerasa gitu. Tapi waktu itu pernah pas offline diadain lagi project besar sih. Kita ke mana ya, Pengalengan pokoknya kemana gitu Kak, ke sebuah desa itu diterapin lagi proyek kayak gitu. Oke. Berarti Kakak sangat tertarik ya dengan kayak multimedia seperti itu.
Iya, dulu sempat tertarik. Lalu Kak, apa cerita unik sih yang paling berkesan di Smooth? Di Smooth tuh apa ya? Uniknya tuh di setiap hari Rabu tuh dulu ada X-Day. Sekarang nggak tahu ya kalau masih ada, kalau online kayak gitu kayak gimana. Jadi di X-Day itu satu hari itu nggak belajar kayak bukan mata kuliah, kayak pelajaran-pelajaran di luar kurikulum biasa. Jadi di sana itu kalau paginya tuh kayak ngaji tapi tadi kelompok-kelompokin gitu. Terus nanti habis itu istirahat, habis itu masuk kelas bahasa. Nah di kelas bahasa itu bisa milih ada Jepang, Jerman, Prancis, Persia, sama Korea. Saya dulu milih bahasa Jepang. Terus habis itu di bagian seninya saya dulu ambilnya gitar. Nah di sana kan kayak berperan kayak multiple intelligence itu di sana sih. Jadi selain skill untuk skill formalnya, jadi kayak ada skill informalnya gitu. Iya bener banget Kak. Sekarang juga masih sih Kak, cuman karena daring itu jadi kayak agak kurang seaktif dulu kan. Kalau Kakak mungkin di pas offline lebih berkesan ya Kak. Kalau di sini ya masih daring, jadi belajar gitarnya, belajar bahasanya lewat Zoom. Terus juga kalau di XD itu bajunya bebas sih, nggak harus seragam, jadi ya lebih berekspresif gitu. Iya, sekarang jadi waktu itu pernah Kak offline dan hari Rabu ya Kak itu bajunya bebas. Oh, oke. Masih sama. Iya Kak. Nah, Kak, kalau ngomongin pelajaran nih, pelajaran apa yang paling favorit dan kenapa ya? Apa ya dulu? Kalau nggak salah sih matematika ya. Bilang favoritnya nggak tahu kenapa, tapi ya masuk gitu aja, kayak mulus-mulus aja gitu. Walaupun ya sempet juga pas di SMP kayak les bimbingan belajar matematika, tapi pas di SMA paling menarik aja gitu. Sampai pernah ikut 2 kali cerdas cermat, tapi belum sempat pernah sih, cuma sampai runner up. Oh iya Kak. Kakak matematika. Apa sih Kak yang ngebedain gitu cara mengajarnya di Smooth sama mungkin sekolah yang lain? Gimana ya, mungkin karena background mahasiswanya lebih beragam di Smooth. Jadi gurunya lebih tertantang untuk mencari teknik metode pembelajaran yang pas buat semuanya sih, menurut saya gitu. Terus apa lagi ya, teman-temannya juga asik ya. Jadi kadang-kadang kalau habis sekolah dulu kan beres jam 2:30, jadi kalau ada ngerjain PR bisa ngerjain bareng. Jadi ya nambah ilmunya nggak dari guru aja, tapi bisa jadi peer to peer gitu, jadi dari teman yang lain. Ya dari lingkungan. Kak, kan kakak sekarang bersekolah di Belanda ya Kak. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan supaya bisa sekolah di Belanda seperti Kak Adam? Pertama sih harus cari motivasinya dulu, apa sih motivasinya, karena jauh dan juga lumayan mahal kuliah di sini tuh, dan biaya hidupnya juga tinggi. Jadi harus tahu motivasinya apa dulu. Misalnya mau cari culture, atau mau cari buat karir, atau mau tinggal di sini, atau gimana, kan banyak motivasinya. Terus untuk kampus sendiri di sini kan kebanyakan internasional, jadi orang Belanda itu kebanyakan udah bisa bahasa Inggris, jadi untuk bahasa nggak harus bisa bahasa Belanda. Terus apa lagi ya? Tadi udah karir. Oh ya, untuk cari kampusnya sendiri itu jurusannya banyak banget. Tapi untuk di Tilburg sendiri, untuk mahasiswa S1-nya kebanyakan yang dari Indonesia itu ambilnya International Business Administration. Untuk yang master kebanyakan ambil Economics sama Law. Itu sih gambarannya. Kalau data science sendiri yang saya ambil itu cuma 2 orang yang ambil, memang jarang.
Berarti kenapa kakak melanjutkan sekolahnya di sana? Kenapa harus di luar negeri kak? Motivasinya apa? Kalau saya sendiri motivasinya karena pas itu jurusan data science di Indonesia tuh masih belum ada. Ambil di Belanda karena di sini tuh data science-nya tuh ada untuk spesialisasi bisnisnya dan kuliahnya itu nggak lama, cuma 1 tahun. Tapi untuk saya sendiri pas apply ke sini, keterimanya itu nggak langsung master tapi pre-master. Jadi ada semacam matrikulasi selama 6 bulan dulu. Jadi ntar total studinya kurang lebih 1,5 tahun. Iya kak. Terus kak, bagi dong tips and triknya buat bisa kuliah di luar negeri. Oke, kalau pertama tips and triknya tuh kayak cari-cari kepoin universitas-universitasnya, mata kuliahnya apa. Kalau bisa tahu sih ada profil alumni atau bisa ngobrol sama kalau ada PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di kampus tersebut, bisa kontak ke sana gimana kondisi di sana belajarnya. Terus yang kedua baca syarat administrasinya. Biasanya yang diperluin kalau bachelor tuh nilai rapat sama tes IELTS atau TOEFL. Untuk master sama sih, cuma kalau master biasanya kalau tergantung tergantung jurusannya. Jadi kalau master misalnya dari data science itu ntar ada syaratnya, syarat dari bachelornya itu atau S1-nya tuh apa aja. Nah kalau dari SMA ke bachelor tuh lebih luas. Terus perbanyak latihan TOEFL atau IELTS, sekarang itu bakal kepake banget buat ngerjain tugas di sini. Ya kak, berarti emang harus rajin-rajin sendiri ya buat nyari informasi-informasi di luar sana ya kak? Iya, terus kalau untuk yang di Belanda sendiri itu ada namanya di Instagram itu kayak Nufik Indonesia. Di sana kayak pusatnya kebudayaan Belanda di Indonesia. Jadi bisa tanya-tanya DM atau apa tentang untuk kuliah Belanda di sana. Biasanya lebih banyak informasi dari sana kalau ketimbang cari sendiri. Biasanya kelelahan, misalnya saya DM ke Instagram di sana. Boleh diulangin lagi kak tentang Instagramnya tadi namanya apa ya? Saya cari dulu, kalau nggak salah itu Neso Indonesia. Kalau mau cari kayak ada seminar atau pusat pusat semacam beasiswa ya, bisa dicari studi di Belanda. Studi di Belanda Instagramnya. Berarti mending carinya yang udah pasti ya kak, ada Iya. semua di situ. Bisa cari sendiri, bisa tanya ke sana. Iya kak. Lalu kak, apa yang paling berkesan nih bersekolah di luar negeri? Yang pertama sih di sini culture-nya emang beda jauh ya sama di Indonesia. Di sini di Indonesia kan kemana-mana naik motor, di sini kemana-mana naik sepeda. Jadi ada jalur sepedanya sendiri gitu. Terus naik sepeda juga itu ada traffic light-nya sendiri. Jadi emang harus nurut sama traffic light-nya gitu. Kalau ketahuan melanggar bisa didenda. Kurang lebih denda pertama itu 100 euro. Udah kayak Selain itu, iya. Terus itu di sini karena lingkungannya internasional, jadi kalau kerja kelompok sama orang Belanda sendiri ya direct, jadi langsung to the point, nggak maksudnya direct itu ya bagi tugas, nggak peduli backgroundnya apa, terus nanti ngumpul lagi yang dibahasnya apa. Terus apalagi ya, di sini tuh orang-orangnya patuh peraturan, jadi kalau lampunya merah ya berhenti, kalau hijau baru jalan ya. Terus apalagi kayak buang sampah tuh di setiap taman atau tempat-tempat publik tuh udah ada tempat sampahnya sendiri, malah ada yang udah dipisah, yang mana kertas, yang mana botol, plastik dan lain-lainnya. Terus kalau di sini
itu pola makannya beda ya. Kalau ngikut pola makannya orang Belanda tuh kalau pagi itu buah, yogurt atau roti. Siang itu kayak sandwich atau makanan-makanan yang bukan cepat saja ya, mirip sandwich, namanya tuh ya kayak roti isi, cuma rotinya beda-beda gitu. Isinya tuh bisa dipakai daging, bisa diisi sayur, bisa isi salad. Terus kalau makan malam di sini tuh baru makanannya yang hangat. Nah itu culture-nya juga beda. Terus di sini tuh lifestyle-nya banyak orang yang olahraga nggak peduli kayak mau itu suhunya mau dingin, minus atau suhunya panas. Jadi itu banyak orang yang olahraga kayak lari, jogging, itu sering banget ketemu. Nggak peduli jamnya jam berapa. Kayaknya lebih apa ya, lingkungannya lebih bagus gitu ya Kak, kebersihannya, kesehatannya. Terus di sana ada macet nggak sih Kak? Jadi macetnya sepeda gitu. Kalau macet di kota besar mungkin di jam-jam sibuk ada, karena Tilburg itu kotanya nggak terlalu besar ya, kurang lebih kota ke-8 terbesar, jadi nggak terlalu sesibuk kayak di Rotterdam, Amsterdam, itu nggak separah di sana. Tapi macet ya kalau apa ya, kayak dari luar kota, dari luar Tilburg ke Tilburg tuh ya paling macetnya cuma ada traffic light aja, cuma antri gitu. Kakak di sana kesusahan nggak Kak? Kayak ngebalancein? Ngebalance kayak gimana ya? Iya, jadi misalnya kayak makanannya kakak suka atau enggak, atau kesusahan cari makanannya. Terus juga Kalau itu awal-awal sulit sih, karena pas awal nyampe kan pas pandemi banyak toko tutup, jadi agak bingungan. Tapi untuk makanan sendiri, karena di sini banyak orang Indonesianya dan bahan-bahan Asia, ya cukup gampang. Jadi bisa adjust lah di sini. Iya Kak. Menyembuhkan kerinduan ke Indonesia ya Kak. Dan juga banyak sih restoran Indonesia di Belanda itu. Ya setiap kota at least ada satu sih, tapi ya rasanya lebih enak di Indo sih, karena di sini ya bumbunya lebih mahal. Mungkin ya. Iya Kak. Di sana kalau misalnya makanan gampang kan ya Kak buat dicari, apalagi kalau misalnya berkaitan tentang Muslim kayak haram halal gitu Kak. Kalau di sini tuh ada di apa ya, dalam supermarketnya tuh ada halal section. Di sana ada produk-produk yang dari Turki, atau enggak langsung cari ke toko Turkinya, di sana halal semua di sana. Terus di sini tuh kalau beli makanan tuh mahal, jadi lebih seringnya masak, jadi menghemat biaya gitu. Berarti ya di sana harus menghemat-hemat ya Kak. Iya. Terus Kak, pesan apa nih yang mau disampaikan ke adik-adik Smoothers tentang tips meraih cita-citanya? Meraih cita-cita ya, aduh agak sulit ya ini. Pertama sih kayak buat priority scale, jadi yang mana yang penting kalau kegiatan sehari-hari itu, yang priority itu yang mana gitu, ada high, medium atau low. Kalau kita lagi belajar, misalnya kalau matematika buat saya kan udah cukup familiar, jadi saya masukin ke low priority. Saya tuh SMA tuh kesusahannya pas di Smooth tuh di bagian kimia, jadi saya lebih banyak spend waktu di sana untuk belajar kimia. Nah seperti itu priority scale-nya untuk nyusun kegiatan sehari-hari dan bisa untuk cita-cita. Terus yang kedua tuh opportunity cost. Saya belajar ini dari YouTube-nya Raditya Dika. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu tuh ada cost-nya. Misalnya hari ada uang 10 euro. 10 euro itu bisa beli ayam 1 kilo. 1 kilonya tuh 5 euro. Sisanya 5 euro lagi tuh bisa beli beras 1 kilo, sayur-sayuran sama bumbu. Nah,
bisa juga 10 euronya itu bisa dibeli makanan instan kayak dapat 2 kebab. Nah, tapi tergantung lagi kalau kita kosnya masak, kita dapat makanan lebih banyak, tapi benefitnya dapat makanan lebih banyak. Tapi costnya itu kita harus ngeluangin waktu sama energi buat masak. Ya kurang lebih bisa 1 jam 2 jam. Tapi kalau misalnya beli makanan instan misalnya 10 euro itu dapat 2 kebab, benefitnya bisa langsung makan, nggak perlu capek-capek masak atau cuci piring, dan costnya itu ya porsinya lebih dikit ya. Jadi gimana cara buat itu balance itu opportunity cost. Ya ada prioritas ya, kita harus ngeprioritasin kegiatan biar nggak ngebuang-buang waktu juga ya Kak. Iya. Terus juga ada opportunity cost ya Kak. Terus Kak, kalau misalnya ngebahas tentang daring gitu, ada nggak sih Kak yang kesan yang disampaikan gitu ke Smoothers tentang daring, perubahan gini? Daring kayak gimana ya? Soalnya kalau ini kayak ngebandingin yang dulu onsite sama daring atau gimana? Iya Kak, soalnya gini Kak, menurut saya kayak daring tuh kadang lack of motivation ya Kak. Jadi kayak ada nggak Kak pesan-kesan gitu buat Smoothers? Aduh, karena saya juga kuliah di sini daring, gimana ya? Oke. Kalau daring ya motivasinya mungkin setiap orang beda-beda ya. Kalau saya kuliah di sini pas daring, saya gimana caranya ngerti satu matkul di sini tuh. Kalau di sini tuh bisa ada forumnya, jadi kita bisa tanya kalau ada matkul yang nggak ngerti tuh ke forum, nanti ada mahasiswa atau dosen yang balas. Terus selain itu motivasinya gimana satu masalah itu kelar, apapun cara yang ditempuh gitu ya. Cara yang mau itu tanya ke teman, nge-WhatsApp ke grup, nge-posting ke grup kampus, atau enggak tanya privat atau enggak DM di teman kelas atau gimana, banyak lah. Terus motivasinya lain itu ya lagi ya jangan nyerah sama keadaan itu, walaupun kan kita nggak bisa nge-expect pandemi ini kapan, tapi kita itu bisa kontrol gimana cara pola pikir kita terhadap pandemi ini, terhadap situasi yang daring ini. Ya walaupun agak sulit, tapi gimana cara pola pikir kita itu menghadapi kesulitan ini ya. Kalau saya sih kalau udah stuck ngadepin sesuatu, biasanya ya baca buku supaya refresh, nanti biasanya dapat jalan keluar gitu. Baik Kak, berarti jangan pantang menyerah ya di keadaan-keadaan yang susah. Mungkin kita juga bisa santai sejenak, kayak istirahat, kayak Kakak baca dulu buku, nanti insya Allah ada jalan keluarnya ya Kak. Terus juga terima kasih Kak, kayak sudah sangat menginspirasi juga. Kakak bisa keluar negeri dengan segala tantangannya juga. Kakak kayak project-projectnya banyak banget Kak. Itu wah. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya Kak akhir dari wawancara kita kali ini Kak. Terima kasih banyak atas informasi dan tips-tips yang tadi Kakak katakan. Opportunity, cost, terus juga banyak ya. Dan juga waktunya di sana siang hari ya Kak? Iya, beda 6 jam, di sini masih setengah 11 ya. Iya, di sini setengah 5. Ya, waktunya pada siang atau sore hari ini. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat dan berkah ya tentunya. Amin. Amin. Dan juga terima kasih kepada Smoothers yang telah menyimak sampai habis wawancara kita kali ini. Dan juga ikuti terus informasi terbaru dan menarik lainnya di channel SMA Hari. Jadi yang belum subscribe, di subscribe dulu, dan juga
nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan informasi lainnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Sekali lagi terima kasih ya kepada Kak Adam atas waktunya. Mungkin obrolan Ya, sama-sama. kali ini kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adam. Waalaikumsalam. Sukses terus di sana Kak. Ya.